Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa madna bi asrari amin ya rabbal alamin. Wa amma alladhina khatamu fil usbu'i marratan fakatsiruna. Adapun ulama-ulama yang khatam seminggu sekali, khatam Al-Quran seminggu sekali, fakatsiruna, sangat banyak jumlahnya. Nukilan Utsman bin Affan radhiyallahu an, dinukil dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Sabit, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu, wa an jama'at min at-tabi'in ka Abdurrahman bin Yazid wa Alqamah Ibrahim rahimahullahu wal ikhtiyar. Jadi Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, ini kibarus sahabat, ini sahabat-sahabat yang besar ini. Dan juga sebagian besar tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid ini, Alqamah wa Ibrahim, ini adalah ulama-ulama yang menghatam Al-Quran dalam jangka seminggu. Wal ikhtiyar usaha, anna dzalika, sesungguhnya hal tersebut, yakhtalifu, berbeda-beda, biikhtilafil ashkhas, dengan perbedaan masing-masing pribadi. Jadi yang khatam seminggu sekali dengan yang khatam sebulan sekali itu bukan karena faktor kesalehannya, tapi karena faktor perbedaan pribadinya masing-masing. Ini akan menjelaskan setelahnya ini. Jadi khatam satu kali dalam sehari semalam, khatam satu kali misalnya ya, sehari semalam khatam 4 kali, itu bukan tanda bahwa dia itu lebih soleh daripada orang yang khatamannya dalam sehari lebih sedikit, bukan. Tapi itu hanya berkaitan dengan ini, biikhtilafil ashkhas, perbedaan masing-masing orang. Ya, berkaitan dengan kesibukannya, berkaitan dengan fokus perhatian pengabdiannya dan lain-lain. Famangkana, dan maka barang siapa yadharu yang nampak, lahu bagiman bidaqiqil fikri, dengan daqiqil fikri ya, detail apa ya, detail, kecermatan berpikir, lataif wa ma'arif ya, sama ini lataifin wa ma'arif, lataif wa ma'arif, bidaqiqil fikri, lataifa wa ma'arifa, berkaitan dengan esensi ilmu pengetahuan, falyaktasir, maka hendaknya mencukupkan ala qadri ma, atas kadar apa, yahsilu yang menghasilkan, lahu bagi ma, apa, kamalu fahmi ma yaqra'uhu, kesempurnaan pemahaman atas apa yang dia baca. Ini jadi bagi orang yang lebih fokus kepada pendalaman isi Al-Quran, mencermati isi Al-Quran, mencermati pesan-pesan Al-Quran, mendalami tafsir Al-Quran, jadi fokusnya ke arah itu, maka ketika membaca Al-Quran hendaknya mencukupkan saja atas kadar ayat yang sekiranya bisa menyempurnakan pemahaman terhadap ayat tersebut. Artinya dia itu tidak fokus kepada berapa banyak ayat yang dia baca dalam sehari, tapi lebih fokus kepada seberapa luas, seberapa sempurna pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi sekiranya kalau satu hari dia hanya cukup memahami satu ayat Al-Quran dengan segala aspek pemahaman dan tafsirnya, maka dalam sehari itu ya falyaktasir ala ayatin faqat, cukupkan hanya membaca satu ayat saja, nggak perlu satu juz, karena memang fokusnya bukan memperbanyak jumlah bacaan, tapi lebih ke arah memperdalam isi pemahaman. Nah ini kan berkaitan dengan biikhtilafil ashkhas, perbedaan pribadi masing-masing orang. Jadi baca satu juz, khatam satu hari khatam satu kali Al-Quran, yaitu samalah, setara dengan satu hari hanya baca satu ayat Al-Quran, tapi dengan kamalu fahmi ayat, dengan kesempurnaan pemahaman ayat tersebut, sama. Itu maksudnya. Wa kadariman juga mangkana orang yang masghulan, sibuk binaslil ilmi, dengan menyebarkan ilmu, awairi atau lainnya ilmu, min muhimmatid din, dari kepentingan-kepentingan agama, wa masalihil muslimin, dan kebaikan-kebaikan orang muslim,
al-amma secara umum falyaktasir, maka dia mencukupkan saja ala qadri la yahsulu bisababihi, ala qadri atas kadar la yahsulu yang tidak menghasilkan bisababihi dengan sebabnya kadar apa? Ikhlalu apa pencegahan, bima dengan apa, huwa adapunnya iyama marsodun yang menjadi titik fokus lahu bagi man. Nah, jadi begini maksudnya, kalau orang tiap hari memang kerjanya ngajar atau membantu orang atau kemaslahatan umum, sebagian besar waktunya digunakan untuk kepentingan umum, ngajar santri, ngajar murid, maka tentu dia hanya punya waktu sedikit untuk membaca Al-Quran. Maka apa solusinya? Bacalah ayat Al-Quran secukupnya, yang dengan membaca itu sekiranya jumlah bacanya tidak mengganggu fokus pengabdiannya kepada masyarakat atau fokus pengabdiannya kepada penyebaran ilmu. Begitu. Wa illam yakun, dan jika tidak ada min haula'il madhkurin dari orang-orang yang sudah disebutkan, falyastaksir ma'amkanahu, maka memperbanyak sebanyak mungkin, ya memperbanyak baca Al-Quran sebanyak mungkin, min ghairi khurujin ila haddil malat, sekiranya tidak sampai keluar dari batasan yang membosankan, wal hadromah, dan membaca dengan cepat. Jadi kalau tidak ngajar, tidak sibuk mengabdi kepada masyarakat, misalnya tidak sibuk fokus mendalami aspek-aspek tafsir, ya pemahaman secara komplit satu ayat Al-Quran, tidak itu semua, maka ya harus memperbanyak waktu yang sedemikian banyak yang dia miliki, ya memperbanyak untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, dengan dua syarat. Pertama, tidak sampai menyebabkan dia itu malal, bosan membaca ayat Al-Quran. Nah, jadi begini, jadi orang yang terlalu banyak membaca ayat Al-Quran, sementara jiwanya itu tidak mampu untuk mengkonsumsinya, itu bisa menyebabkan bosan juga. Kalau sudah bosan, tidak semangat baca ayat Al-Quran. Jadi memperbanyak di sini dalam arti memperbanyak yang sekiranya tidak sampai pada batas yang menyebabkan kebosanan. Yang kedua, hadromah, banyak membaca ayat Al-Quran tapi dengan tidak terlalu cepat ketika membacanya, santai saja. Jadi jangan terlalu fokus untuk memperbanyak berapa jumlah hataman dalam sehari, tapi lebih ke arah bagaimana dia membaca dengan cara yang tartil, begitu. Waqad karaha jama'atun al-mutakaddimin al-khatma fi yaumin wa lailatin. Dan sebagian besar ulama-ulama terdahulu tidak suka, tidak suka untuk menghatamkan Al-Quran satu kali hatam sehari semalam, nggak suka. Wa yadullu alaihi al-hadis as-sahih an Abdullah bin Amr bin As, dan itu berdasarkan hadis sahih riwayatnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yufaqqihu man qara'al Qur'an fi aqalli min salasin. Ini penting. La yufaqqihu man qara'al Qur'an fi aqalli min salasin. Tidak akan bisa memahami Al-Quran orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. La yufaqqihu man qara'al Qur'an fi aqalli min salasin. Jadi kalau membaca Al-Quran hatam Al-Quran kurang dari 3 hari, itu dianggap tidak memahami apa yang dia baca. Sehingga kemudian sebagian besar ulama terdahulu tidak suka menghatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Atau kurang dari sehari semalam. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa ghairuhum. Meriwayatkan Abu Daud, Imam Tirmidzi dan An-Nasai dan selainnya. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, haditsu hasan sahih, hadis ini itu sahih dan hasan. Allah alam. Iftitatuhu wa khatmuhu
membuka ayat Al-Qur'an wa khatmu dan menghatamkannya. Wa amma waktul ibtida, ya, adapun waktu permulaan, wal khatmi dan hatam Al-Qur'an, lima yakhtimu bagi orang yang menghatamkan fil usbu' dalam seminggu. Jadi ada waktu kapan harus mulai baca ayat Al-Qur'an dan kapan menghatamkannya kalau ia itu terbiasa menghatam Al-Qur'an dalam jangka seminggu. Faqad rawa Abu Daud an Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena dari Abu Daud sesungguhnya Utsman bin Affan semoga Allah meridainya, karena yaftatihul Quran lailatal Jumat, memulai membaca Al-Qur'an pada malam Jumat. Wa yakhtimuhu dan menghatamkan Al-Qur'an lailatal Khamis, pada malam Kamis. Jadi dimulai membaca Al-Qur'an pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Seminggu berarti. Waqal Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah semoga Allah merahmatinya, fil Ihya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-afdal yang paling utama ayakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahari. Paling afdal itu adalah menghatamkan Al-Qur'an pada waktu malam dan di waktu yang lain pada waktu siang. Wa yaj'alu khatmatan nahar, dan menjadikan hatam an-nahar pada waktu siang yaumal itsnain, pada hari Senin. Jadi kalau hendak menghatamkan Al-Qur'an, sekiranya hatamnya di hari Senin. Fi raq'atil fajri, pada 2 rakaat fajar, au ba'dihima atau ba'dahuma, atau setelah 2 rakaat fajar. Jadi menghatam Al-Qur'an setelah sholat subuh ini, raq'atil fajri, atau setelahnya. Wa yaj'alu, dan menjadikan khatmatal lail, ini kalau menghatamkan waktu siang. Jadi hatamnya pada waktu pagi, hari Senin pada waktu pagi setelah subuh. Kalau menghatamkan pada waktu malam, wa yajmalu khatmatal lail lailatal Jum'ah, hatamnya pada malam Jumat. Fi raq'atil maghrib, pada 2 rakaat maghrib, au ba'dahuma, atau setelah 2 rakaat maghrib. Liyastaqbila awwala nahari wa akhirahu, agar bisa menyambut awal siang, wa akhirahu, dan lainnya. Wa ruwiya, dan diriwayatkan Ibnu Abi Daud an Umar, dan meriwayatkan Ibnu Abi Daud an Umar bin Marrah At-Tabi'i, dari Umar bin Marrah At-Tabi'i, qala, ia berkata, kanu, ada ulama terdahulu, yuhibbuna ayakhtimal Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an min awwalil lail, pada permulaan malam, au min awwalin nahar, atau pada permulaan siang. Wa Talha bin Masraf At-Tabi'in, dan dari Talha bin Masraf, ini ulama tabi'in al-jalil yang agung, qala, ia berkata, man khatamal Qur'an, barang siapa yang menghatam Al-Qur'an, ayatan, 1 ayat, sa'atan, 1 jam, kanat, ada, min nahar, dari waktu siang, salat alaihil malaikatu, maka membaca sholawat, mendoakan alaihi, kepada orang tersebut, al malaikatu, para malaikat. Ya, bukan ya. Man khatamal Qur'an, barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an, ayata sa'atin, pada saat kapanpun saja, kanat minan nahari, pada waktu siang, salat alaihil malaikatu hatta yamsiyah, maka malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Wa ayya sa'atin kanat minal lail, kalau ia menghatamkan Al-Qur'an di saat kapan saja di waktu malam, salat alaihil malaikatu, maka mendoakan malaikat hatta yusbiha, sampai pagi hari. Jadi kalau hatam malam hari, malaikat itu akan mendoakan orang yang hatam itu sampai pagi. Kalau siang hatamnya, maka malaikat akan mendoakannya sampai malam hari. Begitu. Wan Mujahid, dan dari Mujahid mislihi,
mislahu seperti riwayat tersebut. Warawa ad-Darimi fi musnadi bi isnadihi an Sa'id Abi Waqqas radhiyallahu an qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, idza wafaqa khatmul Qur'an awwal lail, jika hatam Al-Qur'an itu cocok atau tepat di awal malam, sholat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka akan mendoakan malaikat itu kepada orang yang khatam sampai pagi. Wa idza khawafaqa khatmuhu akhiral lail, jika hatamnya itu tepat di akhir malam, sholat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Qala ad-Darimi hadza hasan, kata Imam ad-Darimi hadis ini adalah hadis hasan. Wa an Habib bin Abi Tsabit at-Tabi'i, dan dari tabi'in yaitu Habib bin Abi Tsabit, annahu kana, sesungguhnya itu kana yakhtimu qabla ruku, dia hatam Al-Quran sebelum ruku, jadi satu rakaat hatam sebelum ruku. Qala Ibnu Abi Daud wa kadza Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, berkata Ibnu Abi Daud, wa kadza demikian juga qala, berkata Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa fi hadzal fadli, dan di dalam keutamaan ini baqaya, sisa-sisa ya, yang belum satati insyaallah taala fi babil ati, akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat.